Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6 Pak. Menangis hati kami Pak. Sama tahu di grup itu apa Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Naudzubillah min syarri dzalik Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara kalau itu betul terjadi begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, heboh pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka Pak? Ingat Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini perspektif yang menarik dari seorang Mehmet Hakim dengan kasus Pertamina. Ya, tentu kita tahu di situ ada oplosan, bahasa lainnya blending, tapi juga ada markup, ada kebohongan dan sebagainya. Maka ketika kita melihat bahwa ini sebuah pertarungan ujian dari Prabowo Subianto untuk betul-betul menghabisi para koruptor, ini ada sudut pandang yang menarik dari Pak Mehmet Hakim ini, bahwa kasus Pertamina ini bukti bahwa Prabowo rela melepas Jokowi untuk diadili. Nah, pakai tanda tanya. Tentu karena kita tidak tahu persis apa yang ada di benak seorang Prabowo Subianto. Tapi kita bisa melihat bagaimana indikator yang mengantarainya. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya? Ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan,
Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kasus Pertamina, indikasi Prabowo rela melepas Jokowi dan Gibran dan kawan-kawan ditangkap dan diadili. Kita simak kabarnya. Mehmet Hakim, pengamat sosial, One Heart Apip dan APP TNI. Korupsi sudah menjadi budaya di negara kita, padahal korupsi itu lebih jahat dari pencuri, jamret, bahkan garong sekalipun. Korupsi itu dasarnya adalah keserakahan, pelanggaran etik dan moral, serta merupakan pelanggaran hukum. Parahnya, korupsi ini banyak dilakukan oleh aparat yang mengerti hukum dan para petugas pencegah dan pemberantas korupsi. Kalau kita bahas kemarin, pemberantas korupsinya pun dikorupsi. Dalam banyak kasus, anggota kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bahkan KPK sendiri pelakunya. Puncaknya, pemimpin negeri ini bisa jadi ikut serta ya, dengan berbagai cara untuk melindungi dirinya dan para pembantunya sampai membuat aturan untuk mengamankan tindakannya. Tidak ketinggalan, para anggota DPR juga yang banyak terlibat menjadi koruptor besar. Alhamdulillah, Prabowo, Presiden baru Indonesia, telah bertekad untuk menumpas korupsi, bahkan jika perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika. Semangat Prabowo tentu saja mendapatkan perlawanan dari para koruptor kecil sampai besar. Ini tugas mulia menyelamatkan negeri yang telah banyak rusak oleh tikus dan bandit negeri. Sayangnya juga, kita tahu bahwa Prabowo Subianto dalam kacamata berbagai para pengamat menunjukkan tidak terlalu cukup memiliki pembantu yang mampu mewujudkan niatnya itu. Karena niat saja tidaklah cukup, perlu tindakan dan contoh nyata yang kesannya tidak pilih-pilih. Itulah sebabnya menteri yang dapat menjabarkan secara konsepsional, membuat sistem, menutup peluang korupsi, dan ahli dalam manajemen. Tapi kita lihat, beberapa menteri malah sibuk dengan urusan yang remeh-temeh, bukan yang urusan konsepsional dan strategis. Ya. Undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi tentu kita sudah tahu. Ya. Ada Undang-Undang nomor 8 tahun 81, ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99, dan seterusnya. Tapi ada juga undang-undang yang membuka peluang korupsi. Itu masalahnya. Adanya Omnibus Law 5 Oktober 2020, seperti Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, dan seterusnya tentang Ciptaker dan sebagainya, terutama terkait dengan minerba. Ya. Maka korupsi terbuka dengan undang-undang di atas seolah diberi jalan agar para pelaku lebih aman. Artinya ada niat jahat dari pemimpin bangsa ini untuk menghancurkan negeri, bukan sekedar mencuri uang. Korupsi seperti ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kita bisa bedakan antara korupsi untuk kebutuhan perut, keserakahan, dan untuk menghancurkan negeri. Saya tidak tahu apakah aparat penegak hukum menyadari atau tidak perbedaannya. Atau ada yang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Penindakan pada pelaku korupsi secara parsial atau spot seperti sekarang tentu tidak menyelesaikan masalah. Selama penyebabnya adalah berupa undang-undang, peraturan, terduganya tidak dibuang dulu, maka korupsi akan tetap eksis. Demikian juga dengan para pengusaha yang merangkap, penyuap, dan pengatur bisnis legal ataupun ilegal yang harusnya diisolasi dan diberikan hukuman. Memberantas korupsi telah membudaya. Korupsi yang telah membudaya ini membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kasus Pertamina, MA, DPR, PLN, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendag, Kemenak, dan lain-lain membuka mata kita bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja. Mungkin yang tertangkap itu sial, karena yang diyakini yang tidak tertangkap jauh lebih banyak. Ya, fenomena puncak gunung es, biasa kita sebut begitu ya. Oleh karena itu, niat menumpas korupsi perlu didukung oleh semua rakyat Indonesia. Dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem ini adalah mencabut semua undang-undang yang membuka peluang korupsi. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, dan sebagainya.
Kedua, perbaiki etika moral dan penegak hukum di KPK, kepolisian, kejaksaan, dan seluruh instansi pemerintah dengan menempatkan anggota yang memiliki integritas sebagai pemimpinnya. Bukan pertimbangan politik. Lakukan sumpah dan pengawasan bersama di setiap unit untuk tidak melakukan korupsi. 3. Tindak tegas pelaku koruptor. Hukuman yang lebih berat harus diberikan kepada anggota pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Ini merupakan contoh yang baik di internal instansi. Perbaiki juga sistem peradilan. Karena proses hukum yang transparan dan akuntabel perlu diwujudkan untuk mencegah intervensi dan praktek korupsi di pengadilan. Dan ini harus dilakukan secara terbuka, diawasi semua elemen, termasuk kita perorangan. Kemudian juga perkuat pengawasan, ya, baik di SPI, di BUMN, BPK, BPKP, Inspektorat, dan di setiap kementerian, TNI, Kepolisian, Pemda, dan Bea Cukai. Tentu, tak kalah penting pencegahan korupsinya. Rampingkan kabinet, saya kira ini menjadi solusi. Untuk mengganti juga anggota-anggota kabinet yang orientasinya menjadi koruptor dan non-profesional. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas, tutup peluang korupsi, terapkan early warning system, kontrol indikasi adanya korupsi, seperti gaya hidup mewah, flexing, ya, menempatkan personel bermasalah, dan sebagainya. Terbitkan perpu perampasan aset. Karena konon katanya, koruptor itu ada yang bilang tidak takut apa-apa, bahkan mati pun tak takut. Dia takutnya miskin, jadi miskinkan dia. Gitu. Dan tak kalah penting tentu mengajak partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengawasan. Ini juga menarik usulannya, ya. Pejabat dilarang menjadi pengurus partai. Kemudian pendidikan ditingkatkan untuk mendorong peran aktif media, menerapkan sistem meritokrasi yang sering disampaikan juga oleh Prabowo Subianto. Sistem merit, ya, bukan sistem paman, keponakan, anak, dan sebagainya. Maka para menteri termasuk presiden dilarang merekrut atau menempatkan pengurus atau petugas partai untuk menjadi staf di berbagai kementerian dan BUMN. Ini yang terpenting, kalimat akhir dari Pak Mehmet. Kunci keberhasilan menumpas korupsi adalah jika Prabowo legowo melepaskan Jokowi dan Gibran dan para menterinya ditangkap dan diadili yang terkait dengan kasus korupsi dan KKN. Luar biasa. Ini dalam pandangan Pak Mehmet disampaikan dasar utamanya, sasar dulu yang paling atas, kan kurang lebih begitu, ya. Lepaskan dulu Jokowi, biarkan masuk proses peradilan, biarkan pengadilan yang memutuskan Jokowi ini terlibat dalam proses KKN atau tidak, terlibat dalam proses korupsi atau tidak. Maka adili Jokowi itu dalam konteks masukkan Jokowi ke ruang pengadilan untuk diperiksa. Bukan tiba-tiba langsung dihukum. Ini bukan negara yang seperti itu.